Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada dalam suasana yang mencekam sebetulnya dengan adanya virus corona yang ada di sekitar kita ya. Tapi kita tidak boleh kehilangan spirit, tidak boleh kehilangan semangat hidup. Bahkan sebaliknya, kita harus meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan cara bersinergi, bekerja sama satu sama lain. Dalam bahasa agama kita adalah silaturahim. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat betapa perlunya silaturahim dalam era pandemi seperti ini. Para pemirsa, apa yang dimaksud silaturahim sebetulnya? Sila itu bahasa Arab artinya connecting. Sila itu menghubungkan. Ya, sila itu sinergi. Ya. Rahim itu dari akar kata bahasa Arabnya itu rahimah artinya cinta. Jadi menghubungkan tali cinta, kira-kira seperti itu. Ya. Connecting antara dua kekuatan menjadi satu akan melahirkan apa yang disebut dengan energi. Sinergi melahirkan energi. Silaturahim melahirkan energi. Listrik yang kita gunakan ini, sound system yang kita pakai, tidak mungkin ada cahayanya, tidak mungkin ada soundnya, suaranya, jika positif negatif itu tidak dikonekkan satu sama lain. Handphone tidak bunyi kalau tidak dihubungkan antara negatif dan positif di dalam elektriknya itu kan. Jadi betapa perlunya sinergi itu, betapa perlunya silaturahim itu, betapa perlunya kerjasama itu. Apalagi kalau kita ada suatu tema-tema persoalan besar. Lebih lagi karena kita ini adalah suatu bangsa Indonesia. Karena itu kita akan sangat beruntung sekali menjadi sebuah bangsa yang plural, tapi dipersatukan oleh suasana kebatinan yang sangat dalam. Kita sama-sama merasakan perih dan pedihnya pernah dijajah bersama ya, oleh penjajah asing. Ya. Kita juga merasakan betapa susahnya memerdekakan bangsa ini. Tanpa membedakan agama manapun, tanpa membedakan etnik, tanpa membedakan jenis kelamin, semua kita bersinergi untuk memerdekakan bangsa ini. Nah sekarang kita ada tantangan yang disebut dengan COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini hadir di tengah-tengah kita dan itu fakta, itu nyata. Sudah banyak, bahkan sudah ribuan saudara-saudara kita itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus lakukan dalam rangka ini? Memang kita mungkin masih hidup ya, tetapi dampaknya ada orang yang di PHK, ada orang yang mengalami kesulitan hidup, ada orang yang terpaksa tidak bisa berbuat banyak karena tidak boleh keluar rumah. Ya. Usaha menjadi macet. Karena itu para pemirsa, silaturahim kali ini kita akan fokuskan pembahasannya bagaimana menciptakan suatu kondisi yang lebih positif sekalipun kita berada dalam masa pandemi seperti ini, tetapi energi bangsa ini tidak boleh terkuras habis. Ya. Tetap spirit kehidupan kita ini harus kokoh, rumah tangga kita tetap harus jalan, anak-anak kita tetap boleh belajar, kuliah, dan kita pun juga menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai hamba tetap beribadah. Ya, kita tidak boleh mengkambing hitamkan COVID-19 ini sehingga semuanya serba lumpuh. Ya, ini sebuah cobaan dan ini sebuah tantangan yang kita harus lewati. Ya, kita juga nanti akan menjelaskan ya betapa banyak hikmah di balik pandemi ini. Ya. Satu persatu nanti kita akan coba ingat, subhanallah, betul. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang diturunkan Allah dalam keadaan sia-sia.
Semua ada hikmahnya. Itu kata Allah. Karena itu para pemirsa, tetaplah di tempat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan mendalamnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa, apa yang kita akan bahas kali ini dua topik sebetulnya, silaturahim satu sisi dan pandemi pada sisi yang lain. Tadi kita sudah mengabstraksikan apa yang dimaksud silaturahim. Nah sekarang apa itu COVID-19, apa itu pandemi? Raja Abraha dari Yaman mau memindahkan Ka'bah itu pindah ke Yaman. Dengan harapan Yaman akan menjadi pusat ibadah spiritual, pusat keramaian. Jadi bawa unta, bawa gajah di situ. Ada kakek Nabi di situ. Minggir. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Aku hanya mau mengambil alih Ka'bah, ya ambil. Saya hanya penjaga Ka'bah kok. Allah yang punya. Belum sampai mendekati Ka'bah, tiba-tiba tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Datanglah burung-burung itu yang melempari mereka itu satu persatu itu. Matilah mereka itu. Menurut Profesor Rafi itu kemungkinannya adalah wabah penyakit antraks. Bagaimana caranya Rasulullah menghadapi tantangan seperti ini juga ada contohnya dalam hadis Bukhari itu kan. Apa kata Rasulullah? Janganlah kamu berkunjung di suatu tempat di mana ada wabah sedang menular. Kalau kamu sudah terlanjur masuk di situ jangan keluar-keluar. Inilah karantina pertama dalam sejarah kemanusiaan. Luar biasa Rasulullah lahir jauh melampaui waktunya kan. Tapi suatu saat Rasulullah juga mengeluarkan satu statement, firru minal juzami firara minal asad. Larilah kalian kalau kamu melihat orang yang berpenyakit menular. Dulu itu penyakit menularnya itu adalah juzam, itu semacam penyakit leprah, penyakit kulit. Ya, sangat menular. Seperti kamu melihat singa. Jadi jangan mendekati mereka itu. Tapi ada hadis lain, Aisyah pernah menyaksikan suaminya makan dengan satu baki yang sama dengan orang yang berpenyakit juzam tadi. Nah, seolah-olah bertentangan nih. Larilah kamu kalau melihat orang berpenyakit juzam, tapi pada saat bersamaan makan dalam baki yang sama. Setelah kita teliti hadisnya, begitu Nabi berjumpa dengan penyakit itu, dia cari obatnya. Ramu-ramuan itu dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid 3 di situ ada. Pengobatan ala Nabi itu. Mestinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Nah, akhirnya mungkin Nabi menemukan pengobatannya sehingga tidak lagi menular. Nah, setelah penyakit itu tidak menular lagi, Nabi mendemonstrasikan makan dalam baki yang sama orang yang berpenyakit lepra atau berpenyakit juzam tadi. Ini artinya apa? Sekalipun berpenyakit menular, itu tetap harus dimanusiawikan. Itu cara Nabi itu. Nah, para pemirsa, topik kita hari ini silaturahim dalam era pandemi seperti sekarang. Silaturahim antara siapa dengan siapa di sini? Tentu silaturahim kita dengan para penderita COVID-nya seperti apa? Silaturahim kita dengan keluarga mereka seperti apa? Silaturahim antara orang-orang yang sehat ini seperti apa? Silaturahim kita dengan pemerintah, silaturahim kita dengan ulama, silaturahim kita dengan siapapun juga teman kerja kita, yang diwujudkan dalam bentuk social distancing harus ada. Kita juga harus menggunakan masker seperti ini. Kita juga perlu tentunya mempertahankan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin dan makanan gizi yang sedikit lebih bagus ya, supaya untuk menciptakan kualitas daya tahan tubuh yang bisa memproteksi virus yang ganas ini. Sekaranglah saatnya paling tepat, sangat timely untuk kita mengabdi, berbagi kepada orang-orang yang betul-betul perlu untuk mendapatkan bantuan. Betapa banyak orang-orang sekarang ini yang di PHK. Betapa banyak orang makan siang tapi tidak bisa makan malam. Benar Bapak Ibu. Betapa banyak sekarang ini ya menjadi angka kemiskinan itu makin bertambah sekarang ini. Nah, untungnya kita ada filosofi bangsa yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia, gotong royong. Filosofi ini sangat penting, silaturahim. Ya, tidak ada artinya kita menyimpan uang deposito sedemikian banyak di bank, tetangga kita mati kelaparan.
Berikanlah biaya hidup tetangga kita di belakang rumah kita itu yang tidak punya kemampuan apapun. Ya. Angkat dia jadi pegawai kita walaupun kita overload daripada pegawai kita, tapi nggak apa-apa, padat karya lah. Ya. Berbagilah kita kepada masjid-masjid. Di situ banyak sekali teman-teman kita itu butuh pekerjaan. Ya. Betapa banyak orang yang susah mencari jalan keluar terhadap kesulitan ekonominya. Berikanlah. Kasih uang modal supaya mereka itu bisa menjadi pedagang kaki lima yang tertib tentunya kan. Jadi sedikit artinya buat kita, mungkin besar artinya buat mereka. Ini message kita di sini. Inilah silaturahim real sebetulnya. Silaturahim itu tidak mesti harus menunggu Lebaran. Silaturahim tidak mesti harus menunggu tahun baru. Silaturahim itu kapan ada problem dalam masyarakat, itu paling bagus untuk kita mewujudkan silaturahim dengan cara berbagi. Mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita sekarang ini yang sama sekali sudah hampir 1 tahun, itu mungkin sudah 1 tahun ini kita berada pada masa yang sangat krisis ini. Ya. Yang punya kelebihan, mari kita berbagi. Dalam bentuk apapun terserah Bapak Ibu lebih tahulah. Nah ini silaturahim. Problem yang dihadapi mereka antara lain adalah rumah sakit pada penuh. Kita lihat di Jakarta, atlet itu kan luar biasa itu. Tinggal sedikit yang tersisa. Tim dokternya pun juga itu bermasalah karena banyak sekali yang korban. Tim dokter kita juga butuh bantuan. Dan disinilah kita juga harus mengapresiasi betapa banyak orang kaya kita itu sangat pintar menempatkan diri. Dia memberikan bantuan alat-alat yang diperlukan oleh dunia kedokteran di rumah sakit untuk membantu pasien-pasien itu. Betapa banyak voucher yang beredar dalam masyarakat kita sekarang ini ya untuk memberikan bantuan. Ditambah lagi karena persoalan kita bukan hanya pandemi saja. Untuk kita bangsa Indonesia ini, ya ini cobaan bertubi-tubi. Gunung seperti batuknya juga berjamaah ini. Meletus yang satu, kerjasama juga, batuk juga di tempat yang lain. Dan itu menggetarkan bumi kan. Ada korbannya juga. Habis itu juga hujan terus. Terjadi longsor, banjir, dan meninggalnya banyak. Saudara kita di Mamuju kemarin. Pada saat yang bersamaan juga jatuh juga pesawat. Ini perlu kita introspeksi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan di sini. Yang kita harus sesali adalah mungkin ada faktor manusia yang menyebabkan ini semuanya terjadi. Kerakusan di satu sisi, sehingga pembebatan hutan di sektor hulu, maka tidak ada lagi yang mampu menahan air, maka air hujan turun datang deras, maka tidak ada lagi pantulannya air itu, menggulunglah seluruh perumahan-perumahan penduduk di bawah, longsorlah. Nah ini introspeksi buat kita semuanya. Boleh kita mengelola alam, tapi jangan sampai melampaui batas. Ya. Melakukan eksplorasi alam berlebihan di atas daya dukungnya, itu Al-Quran menegaskan, wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita ini langgar ya, berarti nanti dampaknya kita sendiri juga akan merasakan itu. Daripada menebang satu persatu pohonnya, lebih bakar aja semuanya, ganti kelapa sawit. Segelintir yang mendapatkan keuntungan, tapi satu kecamatan, satu kabupaten yang merasakan banjirnya. Jadi itu kan gak adil. Pada saat yang bersamaan juga ada hal-hal tertentu ya yang perlu kita lakukan, tapi kita berdiam diri. Saya mohon betul-betul kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang punya kelebihan, lihatlah misalnya lemari-lemari kita itu yang ada bertahun-tahun pakaiannya gak pernah lagi dibuka tuh. Banyak orang kedinginan tanpa baju sekarang. Coba buka gudang-gudang kita semua di garasi kita itu. Ada box-box itu isinya apa? Ternyata itu berharga buat orang miskin. Buku-buku. Anak-anak kita nggak ada yang pakai lagi, sudah perguruan tinggi, pelajaran SMP, SMA itu kenapa nggak bagi ke masjid? Nanti masjid yang menyalurkan.
Daya beli buku teks anak-anak kita sekarang nggak ada lagi. Ya, semua barang yang tidak berharga di rumah kita, taruh aja di depan rumah, sujud syukur para pemulung itu. Alhamdulillah, ini rezeki. Tidak berharga buat kita, berharga besar buat mereka. Nah, ada sepeda bekas, ada TV gendut nggak dipakai lagi. Ya, ada alat-alat olahraga di situ di garasi kita tuh. Keluarin aja semuanya di depan rumah itu. Ya, pasti ada gunanya dan pasti ada manfaatnya. Ya. Jadi para pemirsa, tanah-tanah kita yang di kampung bertahun-tahun dipagar tapi nggak pernah digarap. Ya, buka pagarnya, tanamin sayur dan sebagainya. Orang bisa hidup karena kapling-kapling tanah kita itu. Para pemirsa, mari kita introspeksi. Sedikit artinya buat kita, pasti besar artinya buat mereka yang membutuhkan. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim dalam Islam itu sebetulnya sangat luas, Bapak Ibu. Sangat luas. Silaturahim itu bukan hanya untuk kita sesama umat Islam. No. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Jadi siapapun merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, wajib hukumnya untuk saling kita bersilaturahim satu sama lain. Ya. Bahkan sampai jadi mayat pun juga, al-mayyitu haqqullah. Mayat itu haknya Allah. Berdosa masal satu kampung kalau ada mayat yang tidak dikebumikan. Ya, kenapa? Ya itu kan punya Allah. Jadi kalau ada mayat misalnya hanyut di sungai hanya karena ada salibnya, wah nggak apa-apa, itu Kristen kok. Maka seluruh alur sungai itu berdosa. Jangan pertanyakan agama apa, asal itu manusia, wajib hukumnya untuk kita kebumikan. Inilah Islam. Mayatnya pun dihargai, apalagi orang hidupnya kan. Bahkan silaturahim dalam Islam itu juga dengan binatang. Nabi sangat bersahabat dengan binatang. Ketika diganti untanya, unta itu nangis. Wahai sahabatku, lihat unta itu masih ingin aku duduki menyampaikan dakwah, tapi sudah harus digantikan oleh unta yang lebih baik. Ya. Suatu saat Rasulullah melewati satu kampung. Ada kijang gede diikatkan, ditambatkan di sebuah kemah. Ya Rasulullah, tolong, ada apa? Tolong ikatan yang mengikat leher saya ini dilepaskan. Aku gak berhak melepaskan, kamu dimiliki oleh orang punya kemah ini. Betul, saya akan datang kembali lagi di sini Rasulullah. Kenapa minta dilepaskan? Saya baru melahirkan beberapa ekor anak. Anak saya sekarang sedang kelaparan nih. Ya, saya berjanji setelah aku menyusui aku balik ke sini. Dilepaskanlah Rasulullah, kemudian lari sekencang-kencangnya, kemudian kijang itu pulang dalam keadaan air susunya sudah kempes. Begitu diikatkan kembali, yang punya kemah datang, ada apa Rasulullah kamu datang ke kemah saya ini? Ambil kalau ingin punya apa itu, kalau ingin memiliki itu ambil, gak apa-apa. Enggak, saya hanya pegang. Enggak, ini tulus dari aku ya Rasulullah, ambil kijang ini. Nabi mengambil kijang itu. Begitu terlindung di sebuah bukit, Nabi melepaskan ikatan kijang itu. Wahai sahabatku, kembalilah membesarkan anak-anaknya. Luar biasa. Nabi pun juga bersahabat dengan benda mati sebetulnya. Karena dalam Al-Quran tidak ada benda mati kan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semuanya bertasbih, cuma kita enggak paham bahasa tasbihnya mereka. Jadi bekas mimbarnya Rasulullah ketika diganti menangis. Kaget. Masih ingin aku duduki untuk menyampaikan dakwah harus digantikan oleh mimbar kayu. Ini luar biasa. Jadi pelajaran buat kita para pemirsa dimanapun juga berada, jangan membatasi silaturahim itu kepada hanya manusia. Silaturahim kepada pohon, silaturahim kepada binatang, bahkan silaturahim kepada apapun juga, benda-benda apapun juga. Nabi pernah melarang orang, begini hadisnya,
Naha Rasulullah ayyubalu fil ma'il rakid. Allah melarang kita untuk membuang kotoran di dalam air yang tergenang, rawa-rawa itu. Hadis lain, naha Rasulullah SAW ayyubali fil ma'il jari. Nabi melarang kita untuk membuang kotoran pada air yang mengalir di sungai. Jadi mulai saat ini para pemirsa, jangan lagi kita menjadikan sungai itu sebagai tong sampah atau WC umum. Mari kita menjadikan air tergenang itu jangan sebagai tong sampah atau WC umum. Wajib hukumnya untuk kita membersihkan kali tempat orang berkepentingan di dalamnya. Ya. Jangan membakar hutan. Ketika Rasulullah mau melepaskan pasukannya pergi berperang, saya nasihatkan jangan mengganggu perempuan, jangan mengganggu laki-laki yang sudah ajus, yang pensiunan gitu, jangan mengganggu anak-anak, jangan merusak rumah ibadahnya orang lain, dan yang paling penting jangan mematahkan ranting pohon apalagi membakar pohon. Itu Nabi. Jadi silaturahim itu harus kita melihat secara utuh. Bukan saja memberi, besok lagi menebang membakar pohon. Itu sporadis. Silaturahim kepada manusia tetapi membabat hutan, membakar hutan. Silaturahim kepada pohon tetapi memusnahkan binatang. Itu juga nggak boleh. Harus silaturahim itu dipandang sebagai suatu keutuhan. Ya, luar biasa. Apa yang kita sampaikan ini Bapak Ibu para pemirsa, kalau kita indahkan, inilah khalifah yang sukses. Tidak mungkin tercipta kerusakan di muka bumi ini kalau seandainya manusia itu taat berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Terutama bagi kita yang beragama Islam kan. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu terjadi karena tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Maka itu kalau ingin mengobati, kalau ingin menyelamatkan alam semesta ini panjang umurnya, maka tidak ada cara lain. Silaturahim itu kata kuncinya. Silaturahim berarti kita menyayangi tumbuh-tumbuhan. Ya. Nabi pernah bersabda, tetaplah kalian menanam walaupun besok sudah akan kiamat. Coba bayangkan, besok pasti kiamat, tetap Nabi memerintahkan kita untuk menanam pohon. Ini silaturahim. Silaturahim makrokosmos dan silaturahim mikrokosmos ini harus paralel Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi umat Islam yang utuh, umat beragama yang hebat. Demikian para pemirsa, semoga ada manfaatnya kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.